Hari airnya tenang, walaupun tenang keras, tetapi anak Jambi jangan dikenang, kalau dikenang merusak hati. Dalam kebahagiaan saya pribadi, melukis ini nyaman dan juga lepas daripada masalah terganggunya beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Mediator. Saat ini kita sedang berada di Sanggar Seni Rupa yang bernama Sanggar Tanah Pilih, milik maestro seni rupa kita di Provinsi Jambi, yaitu yang biasa kita sebut dengan Pak Wo Fauzi atau Fauzi Z. Beginilah kira-kira sanggar yang berada di tengah-tengah kota Jambi, yang berada di lokasi Telanai-Pura, lebih tepatnya yaitu di dekat SMA Negeri 5 ataupun kantor bahasa. Sobat semua bisa ke sini untuk menimba ilmu, belajar dan menggali lebih dalam tentang seni rupa. Baik Sobat Mediator, saat ini kita sedang berada di ruang koleksi milik Sanggar Tanah Pilih Pak Wo Fauzi. Yeah. Nah, sekarang di sini sudah hadir Pak Wo Fauzi sendiri. Yeah. Selamat siang Pak Wo. Selamat siang. Dan di sini juga ada teman-teman peserta yang hadir yang ingin diajari nih Pak Wo, diajari melukis. Apakah melukis itu sulit atau mudah nih Pak Wo? Nah, nanti kita akan belajar Pak Wo ya. Di situ ada Nafri, kemudian ini ada Julia, ini ada Nazwa. Nah, ini mereka ini antusias nih Pak Wo, ingin belajar, ingin mengetahui lebih dalam bagaimana melukis itu. Baik Pak Wo, ini di tangan kita ini ada buku biografi Pak Wo Fauzi. Oh ya. Ya, ditulis oleh Suwandi. Ya. Ini salah satu peserta lukis di sini kan Pak Wo? Iya, ada lukisannya. Dari tahun berapa nih Pak Wo nih, Bang Suwandi ini? Dari tahun 2012 atau 11 ya Pak? 2012. Sehingga di tahun 2022 berarti 10 tahun Pak Wo ya. Akhirnya melalui 10 tahun itu akhirnya terbit juga buku judulnya Anak Batanghari. Ya, karena saya lahir Batanghari. Nah, mungkin Pak Wo bisa ceritakan nih lebih jauh tentang pemilihan judul ini Pak Wo, tentang Anak Batanghari ini, kenapa dipilih Anak Batanghari? Iya, kata orang kan Batanghari airnya tenang, walaupun tenang keras, tetapi anak Jambi jangan dikenang, kalau dikenang merusak hati. Jadi dari ungkapan pantunnya itu yang menjadi penasaran Batanghari. Saya melihat Batanghari ini dari huluan sana, dari Morotwo sampai ke Jambi, itu banyak potensial sekali yang digunakan oleh seniman. Di tepi pantai sungai, walaupun bermalam di rakit. Saya pernah dulu diajak orang tua naik rakit itu dari Tebo. Nah, naik dari Tebo, 5 hari baru nyampe di Jambi. Wah, berakit Pak ya? Iya, berakit. Nah, jadi orang tua tuh menyadari bahwa jalan raya tidak ada pada waktu itu. Ada sampai ke Merubulian lewat Sepapo,
Teluk Sebapo, oke. Ada lewat Pijuan tak? Nah, Pijuan itu Terlalu jauh. 70-an cuma. Nah, gitu. Jadi di sini saya coba membuat sanggar Tanah Pilih ini dengan Pak Japar. Kami dengan Pak Japar itu dari tahun 84. Oke. Dan sanggar seni rupa Tanah Pilih Jambi. Tanah Pilih, oke ya. Jadi penamaan buku ini Anak Batanghari karena memang Pak Wo sudah merasa menyeberangi, menyusuri Sungai Batanghari ya Pak Wo ya. Iya. Sudah dari kabarnya Pak Wo pernah tinggal di Bajubang juga Pak Wo. Ya, di Bajubang, lahir di Bajubang. Lahir di Bajubang, Sudah itu besar di Bajubang ya Pak Wo. Besar di Bajubang sampai mau SD kan. Sampai mau SD. Iya. Memang betul-betul orang Batanghari jadi. Iya, Batanghari. Orang Batanghari ya. Lalu kemudian karena tadi ada Tanah Pilih tadi Pak Wo ya. Iya. Dan Pak Wo memilih arti Tanah Pilih sebagai sanggar Pak Wo. Iya. Pertama tadi waktu itu dengan Pak Jafar gitu Iya, Pak Wo. Mungkin Pak bisa Jafar, Pak Wo ceritakan. Pak Japar, Pak Raden Rizal, Bapak Pak Raden Rizal. Sumardi DS. Pak Sumardi, Jadi mereka itu kalau Pak Japar berangkatnya tidak dari Jambi, artinya memulai itu dari Jakarta, dia kuliah di Jakarta kan. Oke. Kalau Pak Raden Rizal, Pak Mardi itu juga Pak Mardi dari Jogja, Raden Rizal ya dari Jambi aja kan. Jadi seni rupa itu dikit yang mempunyai ijazah itu. Pak Japar dengan saya dari Jogja. Seperti Pak Japar itu dari IKIP, jadi apa? IKIP. Untuk calon jadi guru. Tapi iya. Baik Pak Wo, berdasarkan pemilihan nama sanggar tadi kan Tanah Pilih Pak Wo ya. Nah ternyata juga ada di dalam peristiwa di dalam biografi buku Pak Wo ini juga mengangkat judulnya Tanah Pilih. Nah kalau dilihat dari isinya ini Pak Wo, ini sepertinya kedatangan Pak Wo ya waktu itu berusia 23 tahun. Iya, baru pulang dari Jogja. Kuliah di Jogja. Iya. Nah ini mungkin di bagian ini mungkin Pak Wo bisa ceritakan ini peristiwa apa nih Pak Wo. Balik dari kuliah lalu ke Jambi, bagaimana melihat situasi di Jambi ini Pak Wo? Jadi di Jambi pada tahun 1977 atau 1978 saya memulai di sekolah itu. Jambi ini masih sunyi, masih sepi. Pokoknya jalan kaki, naik sepeda saya ke Jelutung. Situ ada CP4. Diterima orang ngajar situ. Ngajar. Saya Padahal Pak Wo bukan jurusan keguruan. Maksud kita untuk dekor. Disuruh ngajar. Disuruh ngajar. Ada guru gambar sini aja lah ya, kata Pak Tupang, Sima Tupang. Oke. Kepalanya Pak Sima Tupang. Jadi di Jelutung ada dekat lagi Sariputra. Oh, sekolah Sariputra. Sariputra kita coba ngajari anak-anak CNS itu yang gaya lukisannya dekoratif. Nah selanjutnya dari KPG sama SPG saya ngajar juga di situ. Jadi gantian. Jadi sampai ke tahun 80 saya mulai melamar. Kata Pak Yusar, coba masukkan lamaran kamu menjadi guru. Jadi guru. Oke. Nah, saya ajak di SPG gitu ya. Ya, waktu itu dunia seni rupa di Jambi seperti apa Pak Wo? Sudah berkembang atau memang masih sunyi? Cuma ada Pak Hadi, MS Hadi. MS Hadi. Jadi dia menjojol lukisan atau menjajah gitu, artinya dekat sini jadi bisa dijual. Gambarnya realis. Jadi belum inilah tersentuh bahwa seni itu tidak tahu dia. Nah, jadi yang baru tahu seni untuk masyarakat. Jadi jual misalnya seperti ornamen itu bisa dijualnya 300 misalnya kan. Nah kalau menciptanya kan bisa lebih itu. Jadi macam dijual harganya yang pas, yang menguntungkan tuh belum bisa. Jadi ada seni untuk seni, ada seni untuk masyarakat untuk pakai. Jadi kalau sanggar Tanah Pilih ini Pak Wo? Kedua-duanya. Iya, jadi kita harus mendidik masyarakat. Ini ada murid, bukan murid khusus, tapi dia terampil membuat gambar orang.
ini membantu dia kan Untuk di masyarakat. di masyarakat atau dijual gitu. Dijual, oke. Iya. Jadi ini menjadi latar belakang Pak Wo mendirikan Sanggar Tanah Pilih ini, Pak. jadi Ya? Tahun berapa tuh Pak Wo? Tahun 84. 84 ya? Iya, 84. Pak Japar sudah datang, sudah gabung kami di Taman Budaya. sekarang tuh. Ya. Jadi di Taman Budaya itu saya kumpulin anak-anak dari TK. Itu di TK Pertiwi 2. Saya ngajar sudah 30 tahun di situ. Dari tahun 70 tadi. Dari tahun 84 tadi. 84. Nah, karena sampai sekarang mungkin Sampai sekarang masih Pak ya? masih. Masih, oke. Ya, mungkin tidak ngajar lagi karena banyak. Sudah tuh saya akhiri juga yang di Unja. Oke. Jadi mengajar itu dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Saya 15 tahun sampai ke Lubuk Linggau, guru penyetaraan kan. Nah, penyetaraan itu sampai S1. Padahal pertama saya kan tidak ada ijazah S1 itu. Ya. So di Jambi ini S1-nya baru tahun 84. Oke. Nah, 84. Jadi yang guru TK, guru SD itu belum ada yang satu pun sarjananya tidak ada. Tapi sampai sekarang profesi Pak Wo secara administratif bukan guru ya Pak Wo ya, menjadi pegawai taman budaya Pak ya. Tapi di sela-sela itu menjadi guru di sekolah untuk ngajar di perguruan tinggi juga Pak Wo ya. Iya, jadi ngajar di sekolah yang pakai SK itu tahun 92, jadi 12 tahun. 12 tahun mutasi ke pegawai bidang kesenian. Oh, sempat jadi guru. Sempat SK-nya jadi guru. Iya, 12 tahun. 12 tahun. Pindah ke kantor struktural ya, ya. Bidang kesenian. Bidang kesenian. Jadi waktu mendirikan Taman Budaya, kami hanya 8 orang. Pertama Pak Japar, saya Pak Raden Rijal, Maya, Mary, Sigus, itu. Jadi dengan adanya ungkapan-ungkapan mengajar menggambar ini, apa yang mau diajarkan sama dari TK, karena referensinya dari Pak Japar. Pak Japarnya dia kan belajar dari metode pendidikan. Ya, pedagogiknya mengajar. Pedagogiknya dia ngajar. Gambar 2 dimensi itu begini, yang 3 dimensi itu gini. Jadi anak-anak itu harus diajar. Yang TK itu jangan 3 dimensi dulu, 2 dimensi. Oke. Apa tuh dimensi itu Pak? Nah, jadi dengan sini kan di pendidikan itu buat satuan pelajaran atau konsep materi yang akan diajarkan. Saya banyak tanya sama Pak Japar waktu itu. Kan Pak Japar guru, sekolahnya guru. Jadi dia tuh dulu guru seni rupa. Banyak Membantu Pak Wo lah ya untuk menjadi seorang guru. Jadi sarjana ke-7 di Indonesia. Sarjana ke-7. Seni rupa, oke. Nah, jadi kami sempat mau membuat sekolah dulu. 6 tahun yang jalan. Karena Taman Budaya ini menggoda, pindah ke Taman Budaya. Apa nama sekolahnya Pak Wo? SSRI. SSRI. Sekolah Seni Rupa Indonesia Jambi. Iya. Oke. Nah, jadi di situ kita coba 6 tahun mengajar, termasuk kepala dinas PU sekarang yang di Sarulangun, itu murid kami di SSRI. Oh, sempat melahirkan ini Pak ya? Alumni ya? Jadi Pak Japar sekolahnya buku-bukunya, tolong ngajar ini. Nah, ini Pak Wo, ada yang menarik ini di dalam buku Anak Batanghari. Ini ada bagian yang menceritakan melukis alam ala Afandi. Nah, ini menarik nih. Ini ada kisah Pak Wo belajar ya Pak Wo melukis dengan maestro lukis Indonesia ya waktu itu. Mungkin bisa Pak Wo ceritakan bagaimana kisah itu Pak Wo waktu itu lakukan. Oh ya, setelah kami habis posma orientasi mahasiswa baru waktu itu Pak Wo ya. Waktu itu tahun 74. Oke. Jadi semua pelukis kenamaan di Jogja itu diajak menonton oleh tempo hari itu ada guru saya atau rektor Asri itu, Pak, ada fotonya tuh. Jadi diundang Pak Apandi, Pak Sujoyono ke kampus. Yeah. Jadi melihat anak-anak muda tes yang tidak disentuh oleh
kesenirupaan macam di Jogja, di Jambi pada waktu tahun 74. Popo kan paham masalah Jambi apa batas kampung kita baru dari Setianegara ke sana kan. Betul. Sampai ke rumah sakit dekat itulah besarnya kota Jambi. Oh iya, betul. Jadi dengan adanya perkenalan Mas Risman Marah ini. Nah, ini mungkin Pak Wo bisa ceritakan nih siapa ini Pak Wo? Ya, ini guru komposisi. Guru komposisi yang ujung Pak Wo ya? Iya, Fajar Siddiq. Fajar Senang Siddiq. dengan baju kotak-kotak. Waktu itu Senior Pak Wo atau satu angkatan? Guru kita. Oh, guru. Ya, sudah dosen dia waktu itu. Nah, sudah itu kita kumpulkan dengan kawan-kawan yang baru masuk tahun 74 itu. Dikenalkannya dengan Pak Pandi. Pak Pandi ini ke yang kampus ini, itu pakai sarung ya. Yang ini Pak ya? Iya. Buka bajunya macam itulah. Buka baju. Okay. Jadi naik andong ke kampus itu. Pak Wo yang ini. Pak Wo yang soalnya sana. Yang ujung. Nah, ini Pak Risman Marah, SMP-nya di Kuala Tunggal. Oh, yang ini? Iya. Orang Jambi Pak Wo? Iya, orang Jambi juga. Iya, Jambi. Nah, jadi dia ketua senat. Ketua senat. Nah, waktu itu kan dari sini kita melukis. Jadi Dan Pak Wo yang ini ya? Iya, melukis itu ada dua macam katanya. Satu macam untuk berkesenian, seni untuk seni. Kalau seni untuk seni seperti lukisan Pak Japar, abstrak, atau ekspresi. Sudah itu ada lagi lukisan ilustrasi. Termasuklah Mas Edi Soekarno atau adik kelas kita lah ngajar di sini. Saya suruh Jogja, kamu sekolah di Jogja. Bandung penyelesaiannya di ITB kan. Jadi dari ungkapan itu dari saya cerita dengan Mas Diman ya, kita foto nanti mana tahu Bapak nih pergi ke Sumatera. Jadi Pak Fajar Siddiq, ada Pak Widayat, mertuanya Pak Risman Marah. Mertuanya itu bertugas di Kuala Tungkal. Jadi orang ini ada yang dari Kuala Tungkal menyelesaikan kegiatan-kegiatan dari aksara Arab Melayu dulu kan orang menulis itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu ya. Makanya kita ini orang Melayunya agak terlambat karena mengalihkan ke tulisan Latin Pak ya. Nah, jadi belajar dulu. Padahal Jambi dikatakan daerah yang kuat tulisan Arabnya gitu kan, sama dengan Riau. Jadi dengan adanya ungkapan tulisan Arab itu sekolahnya hanya sampai kelas 3 SR waktu itu kan. Jadi berubah semua sekolah jadikan tulisan Latin. Nah, itu yang menyelenggarakan itu dari guru-guru bahasa Indonesia. Ini peranan guru bahasa Indonesia dari dulu itu sampai sekarang. Ini sangat kita harapkan kalau itu terus, mungkin kita sudah lebih maju dari Maroko mungkin. Lebih maju dari Maroko. Jadi tulisan Arab itulah yang jadi kebanggaan kita. Kat dan juga Jambi dicari yang guru yang sarjana ya ada pada waktu itu. Tapi yang teman Pak Wo ini balik ke Jambi kan akhirnya? Enggak, dia tetap jadi dosen di Asri. Di Asri. Iya. Baik Sobat Mediator, kita coba mengenal pendekatan lukis yang dilakukan oleh Pak Wo Fauzi seperti apa. Ini kita langsung tanya Pak Wo Fauzi terkait dengan pendekatan lukisan yang beliau lakukan. Nah ini Pak Wo, di dalam buku ini sudah ada disinggung terkait dengan metode ataupun apa bahasanya dalam ini ungkapan yang di Pak Wo gunakan yaitu impresionis. Nah, mungkin Pak Wo bisa terang jelaskan kepada Sobat Mediator semua terkait dengan gaya impresionis itu dan contohnya. Seperti ini Pak Wo ya? Ya, silakan Pak Wo mungkin. Jadi seni lukis ini dua arah, satu seni murni, satu seni pakai. Seni murni ini seni lukis dan seni patung. Dia diletakkan pada tempatnya, macam lukisan Pak Japar abstrak. Jadi warna biru itu dia perhitungkan kata Popo itu kurang bagus, bagi dia sudah punya cerita.
Jadi melukis ini ceritanya harus mengenal garis. Garis itu 3 macam, garis lurus, garis lengkung, garis tidak beraturan. Kalau kita ngajar anak TK kan suruh nyoret-nyoret, nyoret. Nah, itu coretannya mana, lurus apa lengkung? Kalau dia melengkung, dia namanya saripah misalnya kan, S itu lembut. Julia lah, misalnya namanya Julia. Julia misalnya kan. Julia itu dia memancing masalah, pintar dia. Oke. U itu dia nurut. Oh. I punya L. pendirian. L Garis lurus ya. lalu lalang dalam itu dia kuasai. Nah, jadi ungkapan-ungkapan itu ada di dalam seni rupa, hasilnya murni. Oke. Tapi kalau misalnya lembut seperti kita menguasai pentas, kalau dari sudut sana sudut situ, itulah garis kalau di dalam seni pentas. Ya. Nah, jadi di dalam seni murni ini artinya dari garis, dari bentuk, dari garis, bentuk, sudah itu warna. Misalnya warna kuning ini kalau dicagakkan di tengah jalan, itu ada yang meninggal, bukan orang meninggal, hati-hati yang lewat di situ orang rame. Nah, itu kalau ada biru, hari ini kita pakai baju biru ya, coba besok baju kuning, akan beda. Kalau biru itu tenang, diam. Makanya kalau impresionis itu lukisannya, yang ini hijau nih Pak Wo? Hijau ini kan campuran biru sama kuning kan. Biru sama kuning. Nah, jadi kuning itu pemalu. Kalau banyak hijau lukisannya orangnya pemalu gitu kan. Orangnya pemalu. Iya, artinya tidak berani mengungkapkan, menceritakan seperti saya nih. Tidak usah ditengok ke nanti kita dinilainya katanya. Jadi kalau lukisan impresionis ini lebih kelihatan Pak Wo ya ini ya. Kesannya tuh kan lebih kan Pak Wo ada perlu cerita tadi kan, tadi ada batang kayu, batang duren, di situ ada jelas mobil, gitu loh ya. Jadi impresionisnya itu kalau pohon sawit sama pohon kelapa kan beda. Tapi sama-sama udah apa namanya udah serabut gitu kan. Sama-sama akar serabut. Ungkapan garis itu akan keras. Sebab batang kelapa, batang sawit tadi ada garis-garis lurusnya. Kalau dilukis gini ya. Ini kelihatan. Kalau ini batang apa nih Pak Wo? Batang ini pohon biasa Pak Wo ya? Ini ada pohon durian, pohon rambutan, kebun orang. Nah, jadi dari ungkapan langit itu, waktu mau melukis impresionis itu mesti mikir gitu. Ini danau kerinci Pak Wo? Danau meninjau. Danau meninjau? Oh iya, danau meninjau. Nah, disitulah daerah dusun Pak Wo di seberang itu dekat ujung Tanjung. Jadi Buya Hamka sebelah sini bawah Pak Nasir, yang gambar di luar tadi kan. Nah, meninjau itu meninjau padila masak, batang kapeh bertimbo jalan, hati risau dibawa gelak, paneh mengandung hujan. Jadi banyak acara ungkapan-ungkapan pantun gitu kan. Macam ini tadi, dulu rebab yang bertangkai, sekarang biola pakai telingo. Dulu adat yang dipakai, sekarang duit yang berguna. Ini tata cara, aturan. Makanya di Minangkabau itu, anak laki-laki atau anak lanang ini tidurnya di surau, makan di lapau. Nah, jadi dengan ungkapan itu, tidak dibenarkan anak laki-laki umur 10 tahun paling kecil tidur di rumah. Kalau kita pulang ke kampung, sekarang sulit untuk tidur di surau itu kan, karena ada bergunung lagi nampak. Iya. Ini kemudian menjadi inspirasi Pak Wo ya tadi ungkapan-ungkapan itu dalam melukis ya Pak Wo, impresionisme itu. Oke. Bagaimana sih Bapak bisa meyakini kalau ternyata jiwa Bapak tuh ada di seni lukis hingga sampai jadi sebesar ini gitu? Jadi gini, seni lukis itu dan sudah dimasukkan pada para ahli pendidikan. Jadi lukisan dan patung itu termasuk seni murni pada waktu jalannya ASRI atau STSRI. STSRI itu kan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia yang ada di Jogja. Sekolahan itu yang ada di Jogja, ada di Bali belum muncul pada waktu itu. Sekarang ada ISI, nah, ISI Padang Panjang, ISI Jogja, ISI Bali.
dan ada beberapa lagi di provinsi lain. Saya dulu sangat menarik bagi saya di seni lukis bisa hidup. Bikin satu harganya mahal. Tanya sama Pak Jehan, juga Pak rektor yang lama, Pak Abbas Alibasa. Melukis itu banyak ilmu kejiwaan. Di Jogja ada lukisan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono III itu meninggalnya di Selolangun. Nah, jadi ungkapan itu lukisan yang dibuat, pinjam lukisannya, lukisan yang di istana, di apa namanya, di Keraton Jogja. Ini misalnya lukisan Hamengkubuwono itu bisa kita lihat dari sini, sepatunya miring ini. Orang-orang dulu kan kita kan tahu bahwa pintar main magic. Nah, kalau sekarang kan tidak lagi pakai komputer, enak bisa gambar. Atau main grafis. Nah, grafis itu dicukil gitu kan. Jadi dengan ungkapan seni lukisnya ini, seni murni diulang atau dicontoh, marah pelukis lain, pelukis itu kepada yang lain. Tidak boleh dikasih contoh, ini seni murni, tidak boleh ditiru. Nah, jadi di tempat yang lain ada yang meniru lukisan, gambar bercerita, namanya ilustrasi. Jadi kalau jurusan ilustrasi ada. Nah, jadi yang seni lukis tetap satu, yang ilustrasi tetap ada, yang patung tetap ada. Sekarang jagonya patung Pak Yusman sekarang. Yang fotonya ada di dalam, belum saya ambil tadi kan. Jadi ungkapan yang patung yang dia buat itu dua sisi juga, bisa sebagai pengenalan tokoh melalui patung. Misalnya Imam Bonjol, misalnya Ustaz Taha, yang di Telana itu kami menegakkannya tuh dengan pematungnya. Jadi belum puasa kami tegakkan ya patung. Pindahlah ke dekat RRI, pindah lagi ke tengah. Di dalam patung itu ada unsur magic yang ditakuti oleh orang seni rupa. Saya gambar orang ini, tidak mau di ruangan tamu, temannya di belakang Apa memang iya, tidak boleh. Tapi di surat Asyura nomor apa yang saya lupa. Coba bapak baca itu, kata anak-anak kan. Jadi kesenian itu dibatasin, jangan berkesenian, jangan pakai baju merah. Makanya arti-arti warna itu kami di Jogja dulu belajar dari huruf ABCD. Kalau lukisan warna Coroko Jawa kan bergelombang. Tengok orang Jawa tidak ada yang keras, ngomongnya mesti lembut gitu kan. Tapi kalau orang Incung, Kerinci, tulisan Incung itu petak-petak tuh. Tahu apa tulisan Incung? Orang Kerinci ini diam-diam tapi keras. Sama dengan Minang. Ada lagi surat-surat Batak. Ada lagi yang tulisan Lampung. Provinsi kita ini cuma satu, ibu kotanya Medan. Sudah tahun 49 pecah lagi jadi 3, utara, tengah, dan selatan. Sudah tuh jadi 10 sekarang kan, Sumatera. Jadi dari ungkapan itu, batas-batas kesenian ini disesuaikan adat istiadat. Di Jambi kita kenal undang teliti dari Jambi, adat Minangkabau. Undang teliti, orang Jambi itu teliti. Jarang antara keributan, dia kan lain-lain bahasa Bangko dengan bahasa Serolangun agak beda. Serolangun mirip kata-kata orang Bengkulu, Bangka Hulu gitu kan, Bangka. Kalau Bangko kan kalau hulunya itulah Bangka tadi. Jadi memang ini dari dulu Pak Wo
sudah akrab dengan kesenian ya. Iya. Jadi bisa meyakini diri untuk hidup dan mati lewat seni ya Pak? Iya. Jadi di Jambi itu dulu Pak Bo sampai merantau balik ke Padang, balik ke Lampung. Di Lampung saya lama juga melukis sambil mengembangkan kesenian daerah DB Minangkabau gitu kan, Besaluang. Ya. Jadi apa namanya, ungkapan itu dijalankan melalui pewarnaan. Jadi kita seni rupa, kalau seni suara lah jatuhnya ya. Seni suara musik. Apa kan, saya pernah penyanyi apa namanya, ini Padang yang kayak laki-laki itu siapa? Derce. Nah, Derce itu nyanyi saya kan di Gedung Pemuda. Nah, jadi enak ya, sudah tuh, kamu pelukis? Iya. Nah, buat lukisan saya satu. Ini artinya ada banyak Mbak, saya bilang kan. Jadi kegunaannya melihat pandangannya jauh. Jadi dari kalau ada cecak yang macam itu bisa bongkar rahasia orang katanya. Usirlah cecak itu katanya. Jadi dari ungkapan-ungkapan itu, dari gambar, kalau hanya ditaruh di bawah sini ada juga seniman tidak suka. Tapi kalau ke kita kan sangat dimana taruh gantung gitu kan. Jadi ungkapan-ungkapan itu bisa dilihat dari warna tadi, bisa dari garis 3, warna 3 juga, merah, kuning, biru. Sudah tuh bentuk juga 3, bentuk segi-segi, baik segitiga, segi 4, maupun yang bulat telur, bulat bola. Nah, itu ungkapannya lain lagi. Kalau garis itu perjalanan jiwa. Kalau misalnya warna, watak, kita baca watak orang itu dari situ. Kita main rumah Popo itu rumahnya bagus, catnya pink. Nah, tahu kan pink itu kan. Nah, jadi pink itu apa namanya, meriah. Ya, banyak yang suka, ibu-ibu atau ibu-ibu muda atau anak gadis yang baru besar gitu kan. Jadi hitam itu bukan warna, sama putih itu dia pencampur warna. Jadi dari pencampur warna itu terlahirlah ungkapan-ungkapan keadaannya. Misalnya kita melukis pameran, lukisan sudah dari pameran. Ada yang menunjukkan, memasang itu namanya kurator. Nah, kurator itu menentukan ini bingkainya, warnanya ini baru dipajang seperti batik itu kan. Jadi dalam ungkapan garis itu tidak ada garis lurus sudah pakai. Yang batik di belakang apa tuh? Nah, itu batik orang Bangko buat. Nah, yang itu juga. Iya. Jadi dari ungkapan gambar yang begini itu namanya menyampaikan dengan poster, menyampaikan sesuatu. Ada kata orang namanya di mantra apa saja pun dari orang yang di atas zamannya kita, baik bikin rumah ada mantra-mantranya, mau bikin waktu acara juga ada, misalnya langkah rezeki pertemuan maut. Kalau yang keempat itu biasanya sial, makanya kadang-kadang kita tidak percaya anak lanang ini biasanya lahir tanggal ganjil. Ibu-ibu atau anak cewek biasanya tanggalnya genap. Nah, jadi dari ungkapan itu bisa kita lihat. Jadi mau membuat lukisan ini diperiksa panjangnya berapa, lebarnya berapa kampas. Nah, jadi dari ungkapan ini kita harus tahu hitung matematisnya dalam
persyaratan-persyaratan yang ini kan dicoba. Jadi dalam ungkapan lain, warna putih, warna hitam menjadikan suatu tanda, ya. Yang kuri ialah lundi, yang merah ialah sago, yang baik ialah budi, yang indah adalah baso. Jadi ungkapan itu bisa serahkan. Makanya Bung Hatta, Bung Hamka yang kita lihat di depan, ungkapan-ungkapan itu dari gambar beralih kepada sastra, ada saling lengketnya. Di dalam ungkapan bahasa tadi, orang mau tegak rumah atau melarang anak gadis duduk di pintu, ya. Jadi itu ungkapan seni lukis. Jadi seni lukis itu ada maknanya lagi. Ada kalanya pintu rumah itu tidak di depan, samping. Nah, makanya rumah Jambi di depan naik tangga, di belakang samping turun jenjang. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapannya. Jadi di sini Pak, kan di dalam buku Anak Batanghari ini kan ada Bapak banyak penghargaan yang diberikan oleh itu wakil presiden, ataupun dari Gubernur Jambi. Bagaimana pandangan Bapak tentang penghargaan itu, Pak? Kalau penghargaan dari gubernur yang ada di sini, wali kota, jadi orang yang ternama lah. Jadi penghargaan itu kena kejutan-kejutan dari masyarakat bawah atau mahasiswa. Jadi pameran ya sekedar mengejutkan. Nah, siapa yang buat? Ini yang buat, dikasih. Jadi penghargaan itu sama dengan langkah rezeki tadi. Acaranya apa? Misalnya acara peresmian ulang tahun Jambi yang dia dianugerahkan budayawan seperti Pak Fauzi katanya kan tahun dulu. Itu tidak apa-apa, kira-kira diizinkan kita dalam berbuat. Makanya saya buatlah kecil-kecilan ini dari waktu pensiunan. Sebelum saya pensiun, saya buat baliho di Tebo dulu. Jadi Pak Sekda waktu itu nyarankan, kalau ada di sini galeri, apa mau Bapak bawa ke Tebo? Kalau di Tebo kan masih dikit orang. Kalau di Jambi gimana? Bagus juga kalau ada di Jambi. Jadi di Jambi belum ada namanya profesional tentang seni rupa. Kemarin kan anak-anak ngecat dinding pagar museum gitu kan. Jadi mural ya. Pewarnaannya katanya dia lomba. Yang digambarkan sejarah. Itu namanya tidak seni murni lagi, sama seni pakai. Tapi kalau misalnya seni patung yang di lapangan gubernur yang di Tebo, ini salah satu patung saya tes di sana dulu tahun 74, Januari 74, mau pengen masuk patung kawan, rupanya saya tidak lulus. Tahun depan lagi ngulang tes, karena kita tidak bisa pulang mudik ke kampung lagi. Yang disuruh orang tua tuh jalan di sini ngajar dulu saya di Jogja. Nah, jadi dari ungkapan-ungkapannya itu belajarlah saya membuat cat dari sari warna. Sari warna itu campur dengan cat putih. Kalau nak kuning, cat itu kan melukis kan 3 macam sudah cukup, 4 macam dengan putih. Nah, jadi dengan ungkapan itu yang bisa dilukis itu dengan kertas. Kertas payah nyarinya. Kalau sekarang kan A3 itu banyak gambar. Nah, jadi macam itu menggambar di kebudayaan ini kita belum
punya tokoh yang kita andalkan seperti kata-kata nenek mama yang diadakan di di balai adat belum begitu banyak, dan juga tidak mengkhususkan. Seharusnya kalau petua-petua nenek mama tadi memanfaatkan, mungkin saya rasa hebat Jambi dengan sastranya. Ini sastra yang pakai bahasa Rendra, kadang-kadang mengartikannya itu payah. Tapi kalau misalnya seloko yang disampaikan ini kan enak. Jadi ungkapan-ungkapannya jelas dapat. Orang tun janjang, mau jalan, menerima pusako gitu kan. Nah, ini harus digencar untuk membuat pengertian-pengertian adat tadi yang ada di Jambi. Balai adat provinsi dan tingkat 2 ada, tapi siapa yang duduk situ? Sekarang kan pejabat-pejabat tak berguna yang menunggu tempat kaum balai adat itu. Sekurang-kurangnya juga ada nyanyi masnya lah. Nah, nyanyi masnya bisa kita kerja. Kalau macam saya dan sekolah kerjanya kan itu banggaan. Datang ke sini lukisan. Nah, kalau pulang modalnya bawalah. Tapi kalau modalnya tidak balik, tidak usah. Nah, jadi dengan ini anak-anak pun juga ada yang terjual lukisannya. Dalam kebahagiaan saya pribadi, melukis ini nyaman dan juga lepas daripada masalah terganggunya beribadah. Jadi tahu-tahu bagi saya itu malah senang, gambar itu ada, ibadah kita jalan gitu kan. Jadi dari keizinan daripada orang tua, pada zaman kami dulu memang agak sulit kita sekolah. Kalau kini jurusan banyak yang apakah tidak perlu lagi minta perhatian dari orang tua. Kalau kami dulu sangat minta perhatian. Kau nak sekolah apa, kata bapak? Nak sekolah lukis apa? Cuma cat mahal-mahal waktu itu kan jauh. Nak beli ke mana, ke Bukit Tinggi bayar juga. Nak beli di Jambi tidak ada. Terpaksa buat. Karena saking cintanya melukis itu, cat itu kita gunakan. Nah, sebab harus tahu juga belajar cat yang bagus itu yang mana. Pertama ada krayon, ada kelir kayu gitu. Namanya cat kering. Sudah itu ada lagi cat air. Cat air itu 2 macam. Satu watercolor, yang kedua plakat. Kalau plakat banyak cat, sedikit air. Nah, jadi ini kebanyakan jadi plakat. Kalau di cat air, banyak air, sedikit cat. Namanya cat air, watercolor. Sudah itu cat minyak. Yang kita gunakan ada 2 macam. Tubuh atau kaleng. Sudah itu ada cat minyak semprot. Jadi kalau yang ngecat minyaknya dari setengah duko, seperti ngecat konsen itu setengah duko. Yang 1 duko yang disemprot, yang pakai pilok itu. Nah, jadi cat itu 2 macam. Jadi orang tua dulu, kenapa tidak sekolah guru, tidak sekolah? Sebab kami sudah ditunggu, Pak. Dengan orang tua melukis itu lebih bagus dan juga hiburannya banyak. Ya, karena kita muda, kata bapak tuh, yalah anak muda kan senang main. Jadi bukan itu yang menjadi halangan. Setiap kita melukis sudah ditanya orang. Waktu itu kamera tidak ada. Jadi akhirnya lukisan itu laku. Saya melukis dan pameran sepanjang jalan kapal Kuamaru. Pertama saya naik di Tanjung Priok,
melukis ini dalam kapal pameran dan kapal hidup. Saya dulu pergi ke Jogja, kata bapak, ini duit untuk sekolah, ini uang untuk sekolah saya kasih, tapi uang untuk balik mudik, balik kampung, ini duitnya. Balik pun udah payah kita hidup di Jogja kan, yang masak dado, awak manjo gitu kan. Nah, bagaimana dengan di Jogja? Nah, jadi jalan kuliah saya itu tidak selesai, hanya 3 tahun. Karena terganggu dengan dengan situasi. Ya kalau saya rumah tidur di emper sekolahan bisa juga tidak mati ya kan. Ya, rupanya tidak juga. Mana yang berhenti, kawan-kawan lebih bagus berhenti tapi lukis teruskan. Salah satunya dari Pak Basuki Abdullah, pelukis keraton. Nah di keraton kita kan ada dari situ lagi kamu lukis. Nah jadi apa kita kan orang jalan merangkak dan dalam karton. Keraton itu punya adab yang tinggi. Nah itu contoh seni lagi yang tinggi. Kalau kita seni kita banyak, macam kita bapak sekarang nih. Kalau orang kemarin ada orang dari Norwegia, wah ini bagus lukisan tidak ada dipamerin. Apa kata orang kita yang psikologi, ini harus ada perhatian pemerintah. Sebab masalahnya olahraga dibantu, main basket, gedungnya tidak dipakai untuk pengantenan. Tapi kalau kita gos itu tiap minggu pengantenan itu kan mengganggu dari kesenimanan kita gitu kan. Saya lihat di Jepang, orang tua-tua itu tidak dibiarkan kerja sembarangan, harus diarahkan untuk dijadikan bahan sejarah dari karya-karyanya, baik itu pelukis maupun pencetak gambar yang lain. Nah sekarang terasa bagi saya bahwa melukis di Jambi apa di Sumatera lah pada umumnya tidak akan laku banyak. Kemarin paling dibayar orang foto-foto itu 200. Nah, bagaimana kita mau mengembangkan yang baik di Jambi? Orang kurang menerima makhluk hidup yang kita ceritakan tadi. Jadi gambar itu dibuat yang bagus-bagus. Kamera sudah menang. Mau edit lebih bagus dari kamera kan. Saya dulu ada gambar-gambar foto-foto petik. Kalau sekarang kalau nyetaknya kan ratusan tidak cukup gitu kan. Nah, itu yang menjadi kenangan kita bahwa penyanyi-penyanyi atau pelukis-pelukis wanita masih banyak yang belum saya ceritakan. Sampai pameran malah dia hebat-hebat daripada kawan laki-laki. Jadi sambil dia membuat orang baju, riasannya bagus. Kalau laki-laki kan riasannya tidak nampak. Nah, jadi di sini banyak muncul anak-anak Jambi di di gambar ilustrasi. Itu dilombakan pada FL2SN. Nah gitu. Jadi sekarang umur kita sudah 70. Apakah Bapak senang dengan lukis? Sekarang tersenangnya melihat anak-anak kerja yang umur 7 tahun sampai 12 tahun di SD itu tadi meriah sekali anak-anak gambar lomba. Tinggal derajat bagaimana kita membuat gambar itu serius lagi. Kadang-kadang ini kawan yang berpameran banyak dan serius, dan kuratornya juga pun dangkal, tidak memperindah. Kalau kita buat gambar yang bagus, buatnya lama, seminggu atau 15 hari. Kalau ilustrasi hitam putih tadi dengan komputer sekarang orang ragu lagi ngupahkan gambarnya kayak gini.
Tapi kalau ini berbakat tak ya siapa tuh? Nah, jadi kita kira kita sudah tidak banyak didukung oleh pemerintah, tempat pameran, tempat penjualan dan juga pesanan lukisan itu tergantung-gantung. Tidak usah jauh-jauh dari bapak ini lah. Kalau kita kan berapa lah kalau duit 1 juta kan. Nah, jadi tidak terima dia. Nah, tidak terima, siapa yang rugi kita kan. Nah, itu jawaban lukisan itu bagus. Nah, malah di sekolah-sekolahnya anak-anak semangat. Nah, itu dulu sementara. Ada lanjutannya dah. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Duseli. Dengan Ibu Dusma Eli. Beliau adalah istri dari Pak Fauzi. Ya mungkin kita akan sedikit-sedikit tanya-tanya tentang boleh ya Bu ya? Kita sedikit-sedikit tanya tentang gimana sih sosok Bapak itu sebenarnya, Bu? Bapak itu sebenarnya orangnya penyabar, baik hati lah, dan suka berbagi ilmu dengan orang. Kalau sekarang tuh dengan anak-anak kecil. Tapi kalau di zaman dulu, zaman muda ya, waktu muda, ini bapak nih memang tidak tahulah hari entah kapan, sampai malam gitu kan melukis. Kadang-kadang lah pulang malam. Itu kalau waktu mudanya. Kalau sekarang lah tua ya tidak bisa keluar lagi itu. Tapi kalau bagaimana di keluarga ya baiklah, bapak baik. Itu yang penting Bu ya kan, itu di mana-mana kan di balik kesuksesan seorang laki-laki itu kan ada sosok perempuan yang ikut mendukung. Dulu Ibu seperti apa mendukung Bapak Bu dengan itu, karena memang kan orang belum terlalu banyak menghargai suatu karya itu kan biasa ibu-ibu kan pasti ini gimana Ibu mendukungnya seperti apa. Ayo Pak tuh semangat menyemangati Bapak tuh seperti apa Bu? Termasuklah saya orangnya orang eksak ya. Kalau Bapak orang seni, agak jauh berbeda itu kami antara saya dengan Bapak. Ya tapi ya harus dimaklumi, memang itulah kerjanya gitu kan. Ya saya bangga juga lah. Kadang-kadang itu kesal, kok ini untuk ini aja gitu kan. Tapi mau dari itu lah. Ya, tetap bangga Bu ya punya bangga lah seperti ini. Alhamdulillah bisa banyak teman banyak orang banyak kenal orang ya. Bisa menyalurkan seperti Ibu tadi, bisa menyalurkan bakatnya juga. Ini kan jadi ladang amal jariah juga Bu. Bantuin ini kan anak yang nggak bisa atau mungkin bisa tapi belum sempurna dengan Bapak kan bisa. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau itu lah banyak Bapak kayak menelurkan anak-anak ya. Dan anak tetangga juga diajak ke sini kan gitu. Ya, berbagi kebaikan lah Bu ya. Berbagi ilmu lah Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak berguna bagi masyarakat ya. Dan ilmunya bisa bermanfaat sama anak-anak yang diajarkannya. Dan untuk pemerintah mungkin ini banyak sekali yang ada di sini yang punya pemerintah. Kan kalau dilihat tuh Bapak itu membuat wali kota itu semua ada di sini kan. Jadi kalau pemerintah mau ya ambil ke sini. Sumbangsi ya. Juga ya Bu ya. Iya, itu banyak itu di sini. Saya kira itu banyak bisa bermanfaat gitu. Jadi hari tuanya. Tapi kalau sekarang saya udah malas dia bekerja itu. Malum lah orang lah tua. Ya, ini masih tinggal. Ya, kok gak ada lagi ya. Itulah yang harapan saya ke depan. Itu mungkin generasi muda yang lain kalau mungkin ada ini apa? Kalau anak muda-muda biasanya
bagi yang ke sini, itu contohnya anak-anak kuliah, sering ke sini Ibu minta ya jangan lari sama Bapak. Ya bolehlah kemana ke sini nanti kalau ada perlu. Sering-sering lagi ya berbagi. Ya. Itu biasanya banyak anak-anak sekolah SMA cari tugas di sini kan. Dia juga. Nah, baik Pak Wo, kita berada di sesi terakhir nih Pak Wo. Pertanyaan terakhir nih, barangkali menurut Pak Wo, bagaimana dengan generasi muda saat ini Pak Wo? Apakah generasi muda Jambi lah khususnya itu menyukai seni rupa, dan bagaimana Pak Wo, apakah mungkin bisa memberikan nasihat kepada generasi muda di Jambi ini supaya seni rupa di Jambi terus eksis? Jadi di dalam kegiatan berkesenian khusus seni rupa, kalau kembali kita ke awal Apandi, Basuki Abdullah, Sujoyono itu tadi, mungkin tidak terulang lagi gitu kan. Selamat tinggal kaulah tua, anak muda kan lebih maju gitu kan. Contohnya sekarang yang pandai memainkan komputer atau HP ini, gambar-gambar yang dibuat, pintar anak muda. Tapi di satu sisi lain, orang tua beruntung bersamaan dengan popo, bapak dengan popo, masih bisa minta tolong buat surat ini, konsepnya ini. Dari jauh kok bisa kirim langsung gitu kan. Penunjuk jalan juga kita di atas mobil. Pakai komputer, pakai HP. Jadi saya terasa 2002 itu tadi, kata Pak Gubernur kita Pak Zulkifli Nurdin, nanti kita tidak bisa lagi nih, anak-anak pada pintar kalau main gambar. Barusan ini beberapa tahun yang lalu, ponakan saya sekolah di Bogor, jurusan arsitek, gambarnya pakai komputer. Itu belum pakai Mistar, pakai trackpen buat gambar. Dibantu aplikasi Pak. Iya, jadi itu. Nah, jadi dalam ungkapan-ungkapan yang lain, instansi kita ini perlu kajian lagi. Kemudian dari bapak-bapak kita yang mengacungkan rapat untuk jadi DPR, tahu dia mempergunakan, kalau seni lukis tidak susah sebenarnya, bisa dia kerja sendiri. Jadi dengan menjalankan tugas yang lain, membaca tidak perlu banyak-banyak buku, tidak perlu banyak. Ada pin yang bagus, apa di drop situ ada dapat cerita yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan di Jambi ini sama dengan daerah lain. Kalau saya pergi di Jepang kemarin itu nengok anak-anak gambar, rame sama kakek-kakeknya gambar tepi laut. Jadi kita di sini kalau tidak kita pergunakan adat kita sudah hancur. Jadi akan hilang kepercayaan anak muda dengan kita. Mana tidak ada lagi sekawanan. Kalau macam datuk dengan cucu itu, makanya apa kabar cucu apa? Dia udah main dengan yang sebaya, dia tidak bisa kita bawanya ke rumah misalnya kan. Nah itu yang kita sampaikan. Sudah itu kemasan barang. Jadi rumah pun sekarang tidak perlu lagi tinggi-tinggi besar-besar, nyapunya payah. Gitu kan. Kasihan kan kita kaum ibu yang di rumah macam ini tadi lah.
kalau nyapu dari sini sampai ke belakang ke depan sana, itu kan perlu jadwal juga. Yang penting sekali ruang baca. Jadi kemarin saya didatangi orang buku, banyak bukunya bagus-bagus, iya bagus-bagus, tapi mau dapatnya macam mana? Nah, jadi ini tolong dipikirkan. Dan juga sekolahnya yang begitu harus teratur, menggunakan cat itu di situ terasanya melukis. Jadi seni, arti katanya seni itu halus. Seni itu dari bahasa Sanskerta dan juga ungkapannya dari pewarnaan-pewarnaan. Jadi kalau orang saya sekali ketemu nengok, misalnya orang ada yang cewek pakai kacamata tuh, oh ini dibuat di Jambi ya? Oh kami kira tadi dibuat di tempat main film. Jadi tidak lagi banyak dikenal orang. Ini macam pelukis 3 orang tadi, kebingungan siapa yang jadi bintang besoknya. Semula juga memilih jadi presiden apa. Jadi dari lalau lukisan kegiatan-kegiatan itu dulu ya. Begitulah perbincangan kita hari ini dengan maestro pelukis Jambi Bapak Fauzi Z di sanggar miliknya, yaitu Sanggar Tanah Pilih. Betapa banyak kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, semangat juang hidup yang ternyata tidak mudah untuk dilalui. Kita melihat hari ini, melihat hasil yang sudah dilalui dengan serangkaian panjang, perjalanan yang rumit, perjalanan yang membutuhkan daya juang yang ekstra. Ya, saya Sean Popo Hardi pamit dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam, sahabat mediator.